Hmm, nah, oke ya. Jadi seperti biasa kita jalanin dulu di terminal ya. Terminalnya bisa pakai yang dari Visual Studio Code atau pakai CMD gini, Command Prompt biasa bisa. Ya di PHP Artisan Server aja udah jalan. Nanti kita tinggal akses ini. Yang awalnya tuh kan di sini. Nah ini masih belum kita rapiin sih. Kita langsung main di home ini aja. Nah ini kemarin yang udah kita buat gitu. Kita udah bisa nampilin data sama nge-create data. Kalau nge-create data kita tinggal di sini buat kartu baru. Nah di sini kita bisa isi-isi data. Ini mana ya? Nah, nah ini kita bisa pilih-pilih isi-isi data seperti biasa. Kita coba lagi deh. Nah, di tes kartu nanti umur 21, hobinya apa memasak, bisa terus gambarnya apa. Ini apa ini? Yang lain ya. Meja match pin misalnya gambar match pin kita klik. Nah, ini nambah di bawah sini kita bisa ke kanan-kanan terus. Ini udah kartu yang pernah kita buat. Nah, yang terakhir kita buat tuh ada di paling belakang ini kita baru buat nih. Data-datanya ada. Nah, kita udah berhasil bikin. Sekarang kita mau yang namanya update data, nge-edit data nih. Misalnya ini nama kartunya ini. Nah, ini kita mau ubah itu gimana caranya? Oke, pertama kita siapin dulu yang mirip sama ini. Tentunya kalau mau ngedit data itu kan pasti ngisi formulir juga kan. Misalnya mau ganti nama, berarti nanti namanya diganti. Nah, kita buat dulu nih format seperti ini. Ini create, tapi kita bikin lagi. Ini update gitu. Kita coba masuk ke filenya. Nah, ini ada create, kita copy paste aja. Kita bikin yang namanya edit. Nah, kalau edit itu kita kan pasti merujuk ke salah satu. Nah, coba ke home. Nah, ini kan kalau kita mau edit pasti ke salah satu. Misalnya mau edit nomor ini, berarti kita harus klik di sini untuk edit ini. Oleh karena itu kita butuh ID-nya dia nih. Kita butuh ID-nya dia untuk edit. Makanya kita di controllernya kita siapin, kita bakal nerima ID-nya dia, ID kartu misalnya. Nah, ID card ini diopernya lewat sama kayak biasanya kita oper lewat sini. Nah, ini kan ada nih untuk show detail. Cuma kita sekarang maunya untuk edit. Nah, ini kita ganti aja edit. Nah, kita oper ID card sama. Nanti ketika ID card masuk bakal cover ke controller. Nah, ini jangan lupa diganti. Tadi ganti edit. Oke. Ketika kita akses ini, kita bakal ngarah ke controller sini. Oke, ini kita coba DD dulu deh. DD ID card. Oke, kita coba. Ini kita lihat dulu tadi apa. Edit sama ID-nya berapa. Coba kita coba. Edit. ID-nya misal yang ini 2 gitu ya. Nah, udah berhasil. Kita udah tangkap ID-nya 2 gitu ya. Lagi kita udah dapat 2 berarti udah bener nih. Dari sini bakal ngarah ke controller ini gitu. Nah, selanjutnya kita harus siapin formulirnya. Formulir untuk editnya kita copy paste aja dari sini ya. Ini copy paste, copy gini aja, paste, tapi kita ganti namanya edit.let.php karena ini untuk nge-edit gitu. Nah, ini kita kasih pembeda deh. Ini edit data. Oke. Nah, ini biarin aja karena emang untuk nangkep error dari backend-nya dan lain-lainnya kita biarin aja. Nah, yang bisa kita bedain antara create sama edit itu, kita bisa tambahin isinya. Sebentar. Label user membuat kartu, kali ini nggak usah. Di nama. Nah, value ini kita isi nama sebelumnya. Jadi nggak usah out lagi. Karena kan datanya sebelumnya udah ada. Misalnya kita mau edit user dengan nomor 2 ini. Nah, ini kan sebelumnya udah ada. Nah, ini yang mau kita tampilin di formulirnya. Gitu. Gimana caranya? Kita tinggal for each di kita tinggal masukin di sini. Kita oper dulu di data-datanya. Kita udah dapat ID card, kita ambil. Bukan user berarti yang diambil. Ini card yang diambil. Oh, jadinya kecil aja. Nah, terus ini card. Kita cari kartu dengan ID yang sesuai sama yang kita ambil tadi. Nah, coba kita cek dulu. Nah, sebelumnya mending enaknya kita buatin tombol dulu deh. Kita buatin tombol sini kan udah ada tombol detail.
Nah, kayak gini, ini kita buat sekarang tombol edit. Gitu. Coba kita ke home-nya. Mana ya home-nya? Home, ini home gini aja. Bukan ini kayaknya. Show. Nah, halaman show ini. Nah, kita copy aja nih. Ini ada button detailnya. Kita copy. Kita ganti. Ini jangan detail lagi. Ini edit. Terus, nah ini kita ganti edit. Nah ini kita udah bener nih, udah dapat ID card-nya, tinggal diganti aja depannya edit. Nah gitu. Nah ini kita ganti juga warnanya deh, biar nggak sama-sama biru ya. Kita ke Bootstrap, kita cari button, kita cari yang lain. Nah, yang mana ya? Secondary aja deh. Secondary ini kita copy, kita pindah ke sini, button secondary. Oke, kita lihat hasilnya gimana. Nah, di warnanya udah abu-abu. Coba kita lihat di controller. Nah, nanti bakal nge-daidam, nggak bakal ngelihat isi-isi dari kartu ini ya. Kalau kita jalanin, kalau kita klik, kita coba. Nah, dia bakal benar ke sini, terus ngejalanin, ngelihat isi-isinya. Nah, isinya udah sesuai, berarti udah benar ketangkep. Sekarang kita tinggal oper kartunya ke dalam blade-nya, ke dalam blade. Nah, ini masih create, kita ganti edit. Kita oper ke dalam si blade yang ini, tampilan si edit. Nah, ini diganti card, ini juga card. Sehingga nanti di editnya kita tinggal masukin card-cardnya. Nah, edit, nah kita masukin value-nya. Ini harus masuk dihapus, kita masukin card apa tadi? Ini apa nih? Name, berarti card name. Juga yang lain. Ini untuk card, nah berarti yang age juga age. Ini kita ganti age. Terus apa lagi? Hobi, hobi kita masukin. Foto juga bisa, tapi foto ini agak beda caranya karena foto itu kan biasanya nampilin gambar, jadi kita masukin gambar aja lagi di sini. Image-nya kita copy dari halaman ini deh, nyontek. Ini halaman bukan home, show, dari halaman show ada image ya. Nah ini kita copy paste aja. Oke, edit, masukin biar nanti kalau ngedit itu muncul gambarnya, jadi gambar sebelumnya ketahuan. Image card foto ya betul, betul. Terus nama udah gini aja cukup deh. Coba kita lihat ya hasilnya. Daidamnya kita matiin dulu, udah belum tadi. Nah, udah nggak ada. Ketika ini kita refresh, undefined users, possibility users di edit halaman di. Nah ini salahnya for each users. Nah kenapa for each user nggak bisa? Karena kita belum ngoper usernya ternyata. Kita kelupaan. Kita coba lihat di edit. Nah, for each users. Nah ini kita nggak punya users. Kita harus oper dulu dari kartu controllernya. Nah ini belum ada users nih. Kita cari users. Nah kayak gini sih. Users. Terus. Mana tadi? Nah ini kita ambil juga. Usersnya harus kita tetap oper ya. Oke, users ini untuk keperluan di sini tadi. Create. Nah ini untuk nampilin data-data yang mau dipilih gitu kan. Kita harus nampilin data user karena di kartu ini butuh nama-nama usernya gitu. Kita coba refresh. Nah ini udah bisa. Nah ini untuk ini tadi nih. Kita belum nyiapin nih. Jadi sistemnya belum tahu nih. Nama-namanya siapa aja itu belum tahu. Nah baru dikasih tahu itu di controller tadi di sini. Gitu. Nih ambil usernya terus di open. Oke. Kita udah bisa. Nah ini gambar kenapa belum muncul nih? Kita harus cari tahu. Nah tapi ini otomatis sudah keisi kan nama-nama dan lain-lainnya. Kalau kita editnya ganti, misalnya si kartu si Udin ini kita edit, nah dia otomatis sudah nyesuaiin gitu. Cuma gambarnya aja belum muncul. Ini kita coba cari tahu kenapa. Image. Oh karena emang nggak ada gambarnya sebelumnya. Kalau kita ke home, kita cari yang ada gambarnya. Nah yang ini, kita edit. Nah dia bisa, udah ada gambarnya. Kita mau edit bisa. Kartu ini ganti lain kartu gambar. Edit. Nah ini belum bisa nih kita submit nih. Karena kita lihat di editnya itu harus diganti metodenya nih. Ini metodenya masih create. Ini kita harus ganti sesuai sama
Kalau create itu kan bakal sama kayak yang pertama tadi, sama kemarin untuk bikin aja. Sekarang kita harus bikin lagi yang namanya edit. Nah, edit ini kita sama, cuma ini kita ganti put. Nah, kalau post itu untuk create, kalau put itu untuk edit. Nah, ini kita biasanya ganti update. Oke. Ketika update dia bakal ngarah ke controller. Nah, kita coba ganti di sini dulu deh. Mana? Edit. Nah, ini metodenya post nggak bisa diganti. Nah, kalau ada Laravel itu gantinya gini caranya. Metode gimana ya? Sebentar saya coba contek dulu. Edit kartu. Nah, yang kayak gini metode put untuk biar dia tuh berubah jadi put. Soalnya ini nggak bisa diganti. Kalau di HTML itu dia bakal bisanya metodenya itu post aja. Oleh karena itu, si Laravel nyediain bisa kita ganti menggunakan fungsi seperti ini gitu, metode put atau nanti ada juga delete gitu. Nah, sekarang kita mau put aja, terus kita udah jadi nih, kita tinggal ganti ini edit. Otomatis ketika di enter dia bakal ngarah ke, nah ini kita belum buat functionnya, otomatis ketika di enter dia bakal ngarah ke sini, edit ID card tapi yang put. Nah, terus dia bakal ke kartu controller di update. Nah, itu kita belum buat nih update nih, kita buat dulu update aja, terus ini kita ganti update. Nah, setiap ngisi form itu jangan lupa ditambahin request. Baru kita hapus deh. Request. Oke, nah kita juga perlu ID card-nya untuk ngeditnya. Nah, yang pertama kita ini udah nggak perlu lagi. Kita cari kartunya. Nah, terus kita validate dulu deh, validate tinggal copy yang sama. Jadi ini backend-nya, validasi backend-nya biar sesuai sama yang kemarin. Jadi ID usernya wajib diisi, nama minimal 3 huruf, maksimal 100, dan lain-lain. Nah, kita udah dapat card-nya, kita cari. Terus kita tinggal edit-edit isi datanya sesuai sama request yang ada. Jadi kayak kemarin aja sama. Nah, ini sama persis. Ini kita copy aja dari atas sampai bawah. Nah, ini bakal sama persis. Jadi kita mencari kartu yang mau diedit. Nah, ketika sudah dapat, kita langsung ganti-ganti aja sesuai sama request. Nah, request ini itu yang ada dari form tadi, dari formulir ini. Nah, dari formulir ini masuk ke request. Nah, dimasuk-masukin deh ID usernya mana, name-nya mana, page-nya mana, dimasuk-masukin. Nah, jangan lupa kita belum ada nih file name. Kita tinggal copy sih dari yang kemarin. Tinggal copy aja file name-nya juga. Tuh. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, ini belum return view edit. Jangan ke edit lagi deh, kita balik. Kita baliknya ke home. Kita baliknya ke home. Nah, session juga kita ambil deh. Nah, tapi pesannya kita ganti. Kalau kemarin kita udah bikin session untuk pesan kartu berhasil ditambahkan, sekarang kita ganti kartu berhasil diedit. Kita coba sekarang ya. Kartu, nah kita refresh dulu deh. Nah, kita ganti kartu gambar keren. Buat apa? Kita isi aja 26. Nah, hobinya lompat. Gambar kita ganti juga, nih kita ganti semua ya. Nanti ini deh. Terus kita submit. Nah, kenapa dia error? Kita coba lihat. Edit, jadi error. Nah, errornya kenapa? Karena edit di sini belum ada nih ID-nya. Sedangkan kita di sini pakai ID gitu. Jadi kita harus oper ID. Edit, masukin ID. Masukin ID itu tinggal card. Nah, kita masukin ID-nya. Kita udah dapet ke ID-nya, nanti otomatis dia bakal ngarah ke mana? Ke sini. Ya, benar. Coba kita lihat update-nya. Iya, benar udah ada ID card, udah dicari, udah masuk benar. Ya, kita coba lagi ya. Balik lagi. Nah, ini masih sama, kita submit. Oh, belum di refresh, harus di refresh dulu. Di refresh. Kita ganti lagi. Oke, keren.
gambar kita ganti. Submit. Nah, kartu berhasil diedit, ada informasinya. Itu berarti udah sampai ke sini nih, kartu berhasil diedit, terus return redirect home. Kita udah ada di home. Kita coba lihat yang tadi kita edit. Nah, ini belum keganti nih. Kenapa? Karena kita belum save. Aduh, lucu. Kita belum save. Ya harus di-save, jangan lupa harus di-save gitu. Kita udah diisi, harus di-save. Coba kita edit ulang. Edit. Nah, kartu keren 10 gambarnya kita ganti. Submit. Oke, kartu berhasil diedit. Nah, udah berubah. Oke, jadi kita udah berhasil ngerubah, ngedit, nge-edit data gitu ya. Kita udah berhasil ngedit data. Sekarang saya coba edit data yang di depan ini. Belum ada fotonya nih. Kita coba edit, kasih foto ya. Untuk data pertama. Nah, ini ganti umurnya aja deh. Sama tambahin gambar biar bagus. Oke, ini kita masukin. Nah, dia bakal muncul. Kartu berhasil diedit. Oke, untuk yang edit kita sudah selesai. Untuk edit, update gambar udah berhasil. Mungkin ada yang mau ditanyain terkait edit gambar. Gak jauh beda sama create sih. Kalau udah, gimana Fik? Apa dilanjut langsung? Mungkin ini sih teman-teman yang kalau ingin langsung bertanya silakan langsung bertanya aja ya daripada ntar kelupaan. Terus ini untuk kalau teman-teman pengen tahu kita ngapain aja kemarin untuk file-filenya itu saya udah upload di grup Telegram itu folder rar untuk file-file apa aja yang udah dibikin kemarin. Terus untuk videonya ya teman-teman, jadi record Zoom ini bakal diupload di YouTube. Kan tapi karena kemarin kan ada habis 2,5 jam ya kalau nggak salah. Jadi mungkin bakal kami edit dulu, ntar dibagi beberapa part baru bisa diupload ke YouTube. Itu sih. Jadi kalau teman-teman pengen menanyakan, nggak apa-apa menanyakan yang kemarin ngapain aja nggak apa-apa, silahkan tanyakan daripada teman-teman bingung sendiri nih kok udah jadi websitenya, kok udah apa. Silakan teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita udah belajar update data, sekarang kita mau belajar delete data. Nah, biar enak kita mulai dari sini dulu. Ini udah ada detail, edit, kita tambah satu tombol lagi untuk delete. Kita cari halaman itunya. Oh, bukan home, kita tetap show. Nah, ini tombol udah ada 2, kita tambah satu tombol lagi. Tombol delete. Delete. Nah, rate-nya kemana? Kita urus nanti. Warnanya kita cari danger, biar warna merah itu kan untuk delete warna merah. Nah, danger. Nah, untuk delete ini rada beda, kita di buttonnya itu harus ngisi form. Bentar, saya coba contek deh formnya biar cepet ya. Di mana ya? Oh, sini. Nah, delete itu harus pakai form kayak gini. Coba kita copy aja. Terus kita paste. Nah, isinya kayak gini. Harus berbentuk formulir. Tapi ini nggak bakal ke gambar, yang tampil itu cuma button delete ini aja. Gitu. Yang bawah tadi kita hapus. Coba kita hapus. Jadi bentuknya dia form. Kalau untuk yang delete form, tapi di dalam formnya itu cuma ada tombol delete-nya aja. Nah, ini actionnya itu kita harus isi sesuai sama root-nya. Kita buat root-nya dulu deh. Root-nya itu kita isi delete aja deh. Ini kita copy paste yang paling singkat. Kita ganti metodenya delete. Terus ini kita masukin ID-nya karena kita ngedelete itu butuh ID. Misalnya contoh, mau delete yang pertama ini mau kita hapus nih, ya kita harus butuh dapat ID-nya ini. Nah, makanya kita butuh ID di sini. Delete, masukin ID-nya. Kayak yang tadi sama delete. Nah, ini kita ganti. Biasanya delete itu nama function itu destroy. Jadi kita buat sekarang di kartu controller destroy. Cari yang singkat biar di copy ini. Terus kita destroy.
Nah, sesuaiin sama yang tadi. Terus kita masukin juga ID usernya, ID card. Nah, untuk dapetin ID yang mau di delete. Nah, setelah itu saya coba contek lagi di controllernya, kartu controller. Nah, tinggal gini aja kalau mau nge-delete itu. Tinggal kita pakai kayak gini. Kita cari kartu yang ID card-nya sama dengan ini, terus kita delete. Nah, setelah delete udah bakal hilang dia dari database, dari semua bakal hilang. Nah, ini kita balikin ke home aja, return redirect home. Nah, kita tambah session deh. Session tapi jangan sukses deh. Kartu berhasil dihapus. Gitu. Terus udah sih, cuma begitu aja untuk nge-delete. Nah, kita coba ya, kita coba delete sekarang. Ini kita refresh dulu. Kartu is undefined. Di mana nih? Ah, ini kita salah nulis. Karena tadi copy paste aja, jadi ada errornya. Di show, nah ini kita kartu ID ini kita nggak punya. Karena kita nulisnya card pakai bahasa Inggris gitu. Kita ganti card. Nah, sekarang udah bakal bisa kita refresh. Nah, udah ada nih tombol delete-nya. Coba kita delete salah satu ya, kita klik ini. Kartu delete 2. Kartu, nah ini kita salah nih. Kita harus nyesuaiin action di sini dengan yang ada di sini. Nah, ini kita ganti delete doang, ternyata dia beda. Nah, dia delete aja. Seret. Nah, delete, terus langsung ID kartunya. Delete, langsung ID kartunya. Oke, ini kita save dulu. Kita save. Kita balik lagi ke home. Refresh. Nah, ini kita coba delete. Nah, kartu baru berhasil dihapus. Oh, jangan kartu baru, kok kartu baru ya. Kartu telah berhasil dihapus. Nah, udah hilang ya ID 2-nya kan tadinya urut 1, 2, 3. Sekarang udah hilang. Coba kita delete yang 4 nih. Nah, langsung hilang. Nah, kita bisa gampang. Ini sih, ini kan delete bahaya nih kalau salah pencet gimana. Kita bisa coba cari di internet. Apa ya, JavaScript delete. Apa ya sebutannya? On click alert confirm. Nah, JavaScript alert confirm. Ini kita bisa terbantu. Sebentar. Nah, tinggal gini aja. Kita tinggal tambahin di buttonnya on click bakal kayak gini. Kita bisa cari. Coba ya. Kita masukin dia bekerja nggak? Kita tambahin di sini. Ketika diklik dia bakal nge-return ini otomatis bisa sih. Coba ya. Kita refresh. Kita delete. Nah, dia bakal gini, are you sure? Nah, ini bisa diganti-ganti. Tapi ini cuma bentukan dari website aja sih. Nggak bisa kita edit-edit. Ini pasti ada kayak gininya. Nama URL terus says ini. Yang kita bisa edit cuma ini aja. Coba kita edit. Yakin mau hapus kartu ini. Itu aja dia bisanya. Coba kita refresh. Nah, yakin mau hapus kartu ini gitu. Kalau kita cancel dia nggak jadi kehapus. Kalau kita ini oke, baru dia kehapus gitu. Untuk pengaman doang sih. Nah, ini sederhana banget. Kalau kita butuh fitur-fitur apa bisa coba cari dulu gitu di internet. Kali ada yang mudah kayak gini nih. Cuma perlu ini aja kita udah bisa handle kayak gitu. Walaupun cuma di front end aja. Oke, delete udah selesai.